Assalamualaikum pemirsa yang budiman. Selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revelation, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Pada episode ke-7 ini kita akan melanjutkan pemaparan di episode 6 lalu. Episode 6 dan episode sebelumnya dapat dilihat di link deskripsi di bawah. Bagi yang belum menyaksikan episode sebelumnya, disarankan agar melihat dari video ini dari episode pertama agar memperoleh pemahaman secara lengkap. Pada episode ke-7 ini akan dibahas terkait dua orang Sultan Turki Utsmani yang merupakan raja generasi ketiga dan keempat yang membangun Kesultanan Turki dari kecil menjadi besar. Dari wilayahnya hanya seluas Provinsi Banten menjadi seluas Pulau Sumatera. Tapi sebelum kita lanjut channel ini, dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Pada episode pertama telah diceritakan tentang dua pendahulu Raja Turki Utsmani, yaitu Ertugrul dan Utsman. Sebelum wafat, Utsman telah mewariskan kerajaan seluas 16.000 km persegi di wilayah Anatolia. Kemudian beliau digantikan oleh putranya yang bernama Orhan. Orhan ini meneruskan misi ayahnya untuk menertibkan administrasi negara dan melanjutkan penaklukan ke negeri-negeri lain untuk penyebaran agama Islam. Beliau terobsesi untuk menaklukkan negeri ke arah Eropa, terutama Balkan yang belum banyak sentuh oleh kekhalifahan sebelumnya. Obsesi ini terinspirasi dari hadis Rasulullah yang menubuhkan tentang takluknya Konstantinopel oleh pasukan Islam yang terbaik. Dalam mewujudkan keinginannya itu, Sultan Orhan melakukan langkah strategis jangka panjang dengan cara melakukan pengepungan Konstantinopel dari arah barat dan timur. Kita akan melihat bagaimana nanti dinasti ini mengepung Konstantinopel dengan menguasai negara-negara Balkan yang merupakan arah barat dari Konstantinopel dan menguasai Anatolia yang merupakan arah timur Konstantinopel. Obsesi untuk menguasai Konstantinopel ini terus diturunkan ke generasi selanjutnya dari dinasti Utsman ini sampai akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih di tahun 1453 Masehi. Selain itu, obsesi ini dipengaruhi oleh pengalaman buruk invasi Crusader yang juga menjadi bagian dari misinya. Balkan dan Anatolia adalah rute perjalanan Crusader ketika melakukan penaklukan Palestina dan sekitarnya. Rute ini harus dikuasai kembali oleh kaum muslimin untuk menjadi barrier terhadap serangan aneksasi Crusader ke Palestina dan wilayah Islam lainnya di Asia. Untuk menjalankan langkah strategis ini, Sultan Orhan pada tahun 1359 Masehi mengirimkan putranya yaitu Sulaiman untuk menyerang wilayah Bizantin di Selat Dardanil dan akhirnya berhasil menguasai daerah Karnap dan Galmabuli. Ini adalah pembuka jalan bagi penguasa selanjutnya untuk melakukan penaklukan Konstantinopel. Namun dalam penyerangan ini Sulaiman menemui sahibnya. Kebijakan militer Sultan Orhan: 1. Pembentukan satuan khusus kemiliteran. Beliau membangun kesatuan khusus tentara untuk berjihad. Setelah itu belum ada tentara profesional dan kontinu sebagai tentara perang. Tentara dan masyarakat dimobilisasi secara insidentil jika ada kebutuhan perang saja. Sultan membangun markas khusus untuk pelatihan dan mengkhususkan 1/5 dari harta rampasan perang dipergunakan untuk biaya pelatihan tentara ini. Sultan Orhan menetapkan tujuan pasukan ini adalah untuk berjihad di jalan Allah, menaklukkan wilayah Bizantin Kristen Ortodoks, serta menyebarkan agama Islam. 2. Pembentukan tentara tambahan Inqis Syariah. Inqis Syariah adalah laskar para mualaf yang berasal dari daerah taklukan. Masyarakat di daerah-daerah yang telah berhasil dibebaskan oleh Turki Utsmani dengan kesadaran sendiri bergabung dalam jihad Islam.
Mereka kemudian dididik akidah dan syariat Islam lalu kemiliteran. Tentara Inskira ini difitnah oleh sejarah barat seperti Gibbon dan Gibb sebagai penerapan harta rampasan perang. Mereka menuduh bahwa penerapannya itu ditujukan kepada anak-anak Nasrani yang dirampas dari keluarganya, kemudian dipaksa masuk Islam, dan kemudian dijadikan tentara. Para sejarah barat itu menyebut tuduhannya sebagai upeti anak. Tuduhan ini digambarkan secara vulgar pada film Dracula Untold 2014. Film ini menggambarkan awal mula konflik antara Vlad III, penguasa Wallachia, dengan Sultan Mehmed II di tahun 1462, didasarkan oleh aturan upeti anak ini. Profesor Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Kebangkitan dan Keturunan Turkismania membantah fitnah teori upeti anak ini. Realitanya, pasukan Inskira ini pada awalnya adalah anak-anak Nasrani yang terlantar akibat perang yang sering terjadi, lalu dipelihara dan diberikan pendidikan untuk menjamin masa depan mereka oleh kesultanan. Lalu mereka dengan kesadaran sendiri memeluk Islam dan berjihad membela agama Islam. Bandingkan dengan pasukan salib ketika menguasai wilayah Islam, maka umumnya anak-anak itu dijadikan budak atau dibunuh. Kebijakan Sultan Orhan dalam bidang peradaban. Sultan mendirikan universitas di daerah taklukan seperti kota Amziyad setelah kota itu ditaklukkan pada tahun 1327. Pada kota dan desa dia membangun masjid dan akademi-akademi ilmu pengetahuan yang mengajarkan tata bahasa, logika, fikih, balaghah, arsitek, dan ilmu falak. Dan tentu saja hafal Al-Quran, akidah Islam, sunnah, dan fikih. Sultan Orhan berhasil meluaskan wilayahnya di Anatolia dan wilayah Bizantin. Di Anatolia, Sultan mengambil alih wilayah Turki Saljuk yang terbengkalai akibat perselisihan antara pewaris Sultan Saljuk, Romawi, Quraisy sekitar tahun 1336 Masehi. Sedangkan wilayah Bizantin dikuasai karena saat itu Bizantin mengalami kemerosotan parah akibat perpecahan politik dan agama. Perpecahan politik itu menyebabkan pejabat di Bizantin, Bulgaria, Serbia, dan Hongaria tidak mampu menyatukan barisan menghadapi Turkismani. Sedangkan perpecahan agama diakibatkan konflik kastik antara Katolik dan Ortodoks. Sultan Murad I menggantikan ayahnya Sultan Orhan setelah wafatnya. Beliau menyerang negara Balkan di Erdin. Lalu setelah menguasainya, beliau menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota kesultanannya. Berbeda dengan ayahnya yang menjadikan Bursa di Anatolia sebagai ibu kotanya, Sultan menjadikan Erdin sebagai wilayah pertahanan yang kuat di Balkan dan mendekatkan diri kepada tujuan dinasti Utsmaniyah, yaitu penaklukan Konstantinopel. Selain itu juga dijadikan basis untuk mengislamkan seluruh Eropa. Di Erdin ini, Sultan membuat pemerintahan modern dengan membentuk serikat pegawai, divisi pasukan tempur, lembaga praktisi hukum dan agama, lembaga kehakiman, sekolah agama, dan akademi militer yang didirikan untuk persiapan jihad. Pergerakan Sultan Murad I ini menimbulkan reaksi keras dari Nasrani Eropa di Balkan. Serbia, Bulgaria, Hungaria, dan Wallachia di bawah restu Pop V membentuk koalisi dengan menghimpun 60.000 pasukan di tahun 1367 Masehi. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Utsmani versus koalisi Eropa di dekat sungai Marija di suatu tempat bernama Tashirman. Pasukan Utsmani dipimpin oleh Lala Shahin karena saat itu Sultan Murad sedang ada pertempuran di Anatolia.
Pasukan Utsmani jumlahnya lebih sedikit dibanding koalisi Eropa tersebut. Pertempuran yang tidak seimbang dalam jumlah ini belum terjadi. Namun pasukan koalisi Eropa berhasil dikalahkan, sehingga daerah-daerah Makedonia, selatan Bulgaria, dan timur Serbia berhasil dibebaskan. Kekalahan Eropa ini menimbulkan kengerian kerajaan-kerajaan Nasrani di Balkan Eropa. Kerajaan Ragusa menyatakan tunduk dan meminta persahabatan dengan membayar upeti tahunan sebesar 500 keping emas kontan. Selain itu, Islam juga menyebar di sana yang menyebabkan penguasa daerah Eropa menyatakan diri memeluk Islam atas kesadaran diri sendiri. Di tahun 1389, pasukan Bosnia, Bulgaria, dan Serbia membentuk koalisi kembali untuk menyerang kesultanan dengan membawa pasukan yang lebih besar. Perang ini disebut Perang Pantelleria. Akhirnya terjadi pertempuran lagi dan koalisi Eropa pun dapat dikalahkan kembali. Namun Sultan Murad I syahid setelah perang ini karena ditikam oleh orang Serbia yang berpura-pura ingin berbicara kepadanya, dan saat lengah Serbia ini menikamnya sampai akhirnya beliau syahid. Sultan selama masih hidupnya telah meluaskan wilayah kekuasaannya sekitar 500.000 km², di mana ketika ayahnya mewarisi kerajaannya, luas kekuasaannya saat itu adalah 55.000 km². Jadi dalam usia 29 tahun masa pemerintahannya, dia telah menambah luas wilayah sebanyak 5 kali dibanding ayahnya. Wilayah kekuasaan Turki Utsmani adalah wilayah Bizantin dan Balkan yang tak pernah disentuh dakwah Islam di era kedua khalifah sebelumnya. Dan ini adalah pencapaian yang menakjubkan. Dan jangan lupa, negara Balkan adalah negara kuat secara militer karena mereka adalah pewaris Romawi, kerajaan yang pernah menguasai dunia dengan kekuatan militernya yang terkenal kuat. Kalau diperbandingkan antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah, ini ada kehebatan tersendiri terhadap pencapaian dinasti Utsmaniyah. Dinasti Abbasiyah memperoleh wilayah kekuasaannya praktis warisan dari dinasti Umayyah dan tak ada penambahan wilayah signifikan selama masa kekuasaannya. Namun Turki Utsmani benar-benar memperoleh wilayah kekuasaannya dari nol, dari hanya seluas Banten lalu menjadi seluas Sumatera. Melihat sejarah kekhalifahan Utsmaniyah ini, terlihat bahwa kehadiran mereka sangat terinspirasi sepenuhnya untuk merealisasikan nubuat Rasulullah SAW terkait penaklukan Konstantinopel. Selain itu, semangat dakwah Islam sangat kuat mewarnai kehidupan mereka sehingga kejayaan dunia tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Ini tercermin dari doa Sultan Murad I setiap akan berperang. Inilah tampaknya yang menjadikan Allah berkenan menjadikan Turki Utsmani ini menggantikan keistimewaan bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, untuk membawa beban amanat risalah Allah sebagai khalifah di muka bumi kala itu. Malik bin Nabi dalam Surah An-Nahdah mengatakan bahwa peradaban akan terus naik tak kala panglimanya adalah ruh. Lalu peradaban akan mengalami pelebaran, bukan pengembangan, jika panglimanya adalah akal, karena akal akan menjadi ajang tarik-menarik antara ruh dan syahwat. Lalu peradaban akan mengalami kehancuran tak kala panglimanya adalah hawa nafsu. Dan Turki di awal-awal kebangkitannya menunjukkan semangat ruh yang tinggi sehingga Allah berkenan melimpahkan berbagai kemenangan dalam peperangannya. Sedangkan penguasa sezamannya yaitu dinasti Abbasiyah mengalami kebangkrutan karena mengikuti hawa nafsu. Hal ini ditulis oleh Moses Saram dalam buku Studies in Islamic History and Civilization in honor of Professor David Al-Ayalon. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi pernah berjaya dan menjadi simbol kemajuan Islam, lantas tumbang akibat degradasi moral dan runtuhnya institusi keluarga. Istana yang begitu megah
Beragam hiburan bisa dinikmati di dalam istana, mulai dari hiburan musik, pendongeng, wanita-wanita cantik, makanan enak, minuman segar, interior yang indah, dan lain-lain. Tetapi sayangnya para penguasa berlebihan dalam menikmati hidup. Kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki sang penguasa membuat mereka dengan mudah mendapatkan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah mendapatkan wanita. Kehidupan seksual semakin lama semakin bebas. Tak hanya antara laki-laki dan perempuan, bahkan para budak lelaki Turki yang disebut Gilman diperlakukan seperti seorang wanita. Budak-budak yang memiliki wajah tampan dan kulit putih dipelihara banyak pejabat. Mereka digunakan untuk hubungan-hubungan yang tidak normal. Kebiasaan buruk itu juga menjalar ke masyarakat. Mereka terbiasa hidup berfoya-foya. Para pemimpin dan rakyat yang terbuai akan kenikmatan tak lagi memikirkan negara. Para prajurit perang tak lagi mempunyai semangat juang. Mereka lebih suka bersenang-senang. Akhirnya negara ini menjadi korup dan terjadi pembusukan di setiap lini. Dan puncaknya, pada tahun 1258, Khalifah terakhir Al-Mutasim harus bertekuk lutut dengan mudah di hadapan bangsa Mongol yang kala itu dianggap primitif. Keprimitifan mereka terlihat jelas pada saat perang. Mereka membawa beban peralatan perang dengan sapi. Padahal saat itu umat Islam dan Kristen sudah mengenal roda kayu yang memudahkan pergerakan peralatan tempur. Pantas saja Hulagu menyebut dirinya sebagai kemarahan Tuhan. Ini mungkin adalah bala yang Allah turunkan terhadap kaum yang berdosa dengan cara mereka dikuasai bangsa lain yang lebih rendah peradabannya sebagai bentuk penghinaan. Persis seperti kaum Bani Israel yang diazab karena dosa-dosanya yang kemudian dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Bible menyebut Raja Bani Israel kala itu sebagai raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sunatullah yang ditetapkan Allah yang tak akan berganti sepanjang zaman. Menyebarnya maksiat di suatu bangsa atau negeri akan mengundang azab Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua menjadi pelajaran bagi kita semua.